Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Riviana, NIM 201101010028. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tipe-tipe belajar menurut Gagni. Menurut Gagni, belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus oleh proses pertumbuhan saja. Karena belajar bukan proses tunggal, maka terdapat struktur belajar yang terdiri dari tingkatan-tingkatan belajar atau dinamakan dengan hierarki belajar. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Gagni dikenal sebagai teori hierarki belajar, dan berikut merupakan 8 tipe belajar menurut Gagni. Yang pertama, belajar isyarat atau sinyal learning, yakni suatu akibat dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi tertentu dari sinyal yang dilihat atau didengarnya. Misalnya, siswa menjadi senang belajar matematika karena gurunya bersikap ramah dan humoris. Oleh karena itu, kebanyakan dari guru yang humoris dan ramah itu lebih didekati atau disukai oleh siswanya. Yang kedua, yakni belajar stimulus respon atau stimulus respon learning, yakni suatu respon atau kemampuan yang timbul tidak diperoleh dengan tiba-tiba, melainkan melalui pelatihan-pelatihan. Respon itu dapat diatur dan dikuasai. Misalnya, seorang siswa dapat menyelesaikan suatu soal setelah memperhatikan contoh penyelesaiannya soal yang serupa oleh gurunya. Yang ketiga, yakni rantai atau rangkaian atau yang disebut dengan chaining. Pada belajar ini menunjukkan kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajarnya secara berurutan. Misalnya, siswa belajar melukis garis melalui 2 titik melalui rangkaian gerak, mengambil pensil, membuat 2 titik sembarangan, memegang penggaris, meletakkan penggaris tepat di samping kedua titik, kemudian menarik ruas garis melalui kedua titik tersebut. Yang keempat, yakni asosiasi verbal atau verbal association. Pada tipe belajar yang ini, yakni menggabungkan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa atau lisan, seperti memberi nama suatu objek atau benda. Tipe belajar yang kelima, yakni belajar diskriminasi atau discrimination learning. Pada tipe belajar ini, siswa mampu membedakan hubungan stimulus respon agar dapat memahami berbagai objek fisik dan konsep. Pada tipe belajar ini terdapat 2 macam belajar diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi tunggal, dan yang kedua, diskriminasi jamak. Dan pada tipe ini saya ingin mencontohkan pada diskriminasi jamak. Misalnya, siswa dapat membedakan sudut dan sisi pada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul, atau pada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Yang keenam ialah belajar konsep atau concept learning. Pada tipe ini, belajar memahami sifat-sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa-peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. Sebagai contoh, seorang siswa dikatakan telah belajar konsep himpunan jika ia telah dapat menunjukkan kumpulan objek yang merupakan contoh himpunan atau bukan contoh himpunan. Tipe belajar yang ketujuh, yakni belajar aturan atau rule learning. Pada tipe ini, peserta didik dapat menghubungkan 2 konsep atau lebih untuk membentuk suatu aturan. Seorang siswa dikatakan telah belajar aturan jika ia telah mampu mengaplikasikan aturan tersebut. Tipe belajar yang terakhir, yakni memecahkan masalah atau problem solving. Belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan atau rule learning. Pada tipe-tipe belajar memecahkan masalah, aturan yang telah dipelajari terdahulu untuk membuat formulasi penyelesaian masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.